Halo Sobat Humaniora, bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk materi kali ini? Kali ini kita akan membahas tentang Out of Taiwan Theory, sebagai salah satu dasar untuk menelusuri nenek moyang bangsa Indonesia. Teori ini merupakan salah satu paling berpengaruh tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, terutama yang terkait dengan penyebaran bahasa Austronesia. Teori Out of Taiwan menyatakan bahwa sekitar tahun 4000 hingga 3000 sebelum Masehi, sekelompok penutur bahasa Austronesia bermigrasi dari Taiwan ke Filipina, lalu menyebar ke seluruh kepulauan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Wilayah penyebaran bahasa Austronesia ini terbagi ke 3 wilayah. Di antaranya adalah, yang pertama adalah Asia Tenggara, bahasa Austronesia tersebar luas di Indonesia, Malaysia, Filipina, sebagian wilayah Vietnam, Kamboja, dan Laos. Yang kedua, menyebar ke wilayah Oseania, meliputi pulau-pulau di Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia, termasuk Selandia Baru, Hawaii, dan Pulau Paskah. Dan yang ketiga, rumpun bahasa Austronesia menyebar ke wilayah Madagaskar, jauh di Samudra Hindia. Bahasa Malagasy di Madagaskar juga termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Para migran ini membawa serta budaya Neolitikum seperti bahasa Austronesia, yang menjadi dasar banyak bahasa di Nusantara, kemampuan membuat perahu dan teknologi pelayaran lainnya, termasuk kemampuan navigasi laut, memungkinkan mereka untuk menjelajahi lautan luas dan menyebar ke berbagai pulau, pembuatan gerabah dan beliung persegi, domestikasi pertanian, seperti menanam millet, padi, ubi, keladi, dan lain-lain, domestikasi hewan, seperti beternak babi, ayam dan lain-lain. Di dalam Out of Taiwan Theory, dinyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Hal ini didasarkan pada bukti genetika, linguistik, dan arkeologi. Awal teori ini diungkapkan oleh seorang ahli arkeologi, linguistik dan biologi berkebangsaan Inggris bernama Peter Stafford Bellwood. Perlu diketahui bahwa Bellwood seorang dosen arkeologi di School of Archaeology and Anthropology Australian National University, disingkat ANU, di Canberra, Australia. Bidang kepakarannya mencakup prasejarah Asia Tenggara dan Pasifik dari segi arkeologi, linguistik dan biologi. Di dalam bukunya, First Islander, Prehistory and Human Migration in Island Southeast Asia, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2017, salah satu pernyataan dalam buku tersebut menyatakan bahwa penutur bahasa Austronesia yang menyebar di Asia Tenggara hingga ke Kepulauan Pasifik dan Madagaskar, berasal dari Kepulauan Taiwan, atau para penjelajah kuno mengenalnya dengan Kepulauan Formosa. Pernyataan tersebut didukung oleh salah seorang ahli sejarah linguistik, leksikografi, dan etnologi asal Amerika Serikat yang bernama Robert Blues, yang juga merupakan salah seorang profesor di jurusan linguistik, Universitas Hawaii, di Manoa, yang meninggal Januari tahun 2022 lalu. Dalam sebuah wawancara di tahun 2021, Blues menguraikan bahwa ekspansi bangsa Austronesia dari Taiwan hingga lebih dari separuh dunia, melintasi 206 derajat garis bujur ke Madagaskar dan Pulau Paskah atau Rapa Nui. Mereka menyeberangi ribuan mil lautan terbuka. Di ribuan tahun yang lalu, pengetahuan navigasi dan perahu kano bergaris bawah cadik telah membawa mereka hingga sejauh Fuji, Tonga, dan Samoa, sekitar 1000 sebelum Masehi. Kemudian, ada jeda panjang selama 2000 tahun hingga tanda arkeologi pertama muncul di Polinesia Timur. Hal ini adalah prestasi yang menakjubkan, sebuah pencapaian manusia. Hal ini juga membuat kagum orang-orang Eropa pertama yang tiba, yaitu orang-orang yang turut dalam ekspedisi Cook, antara tahun 1768 dan 1779. Oleh sebab itu, didasarkan atas hipotesa dari kedua tokoh linguistik tersebut, Out of Taiwan Theory juga dikenal sebagai pemodelan Bellwood-Blues. Pendapat dari Peter Bellwood dengan Robert Blues tentang Out of Taiwan Theory mengakhiri penjelasan materi hari ini. Nah, sudah memiliki gambaran awal tentang teori ini, dan apakah sudah memiliki sedikit pemahaman tentang kaitan nenek moyang bangsa Indonesia dengan nenek moyang bangsa Taiwan? Di materi berikutnya, kita akan lebih mendalami Taiwan dari sudut pandang yang lain, yaitu dari sudut pandang geografi, sejarah, hingga antropologi. Sampai bertemu di materi berikutnya.